Oh ya, halo, Morgan, selamat pagi. Nah, kalau tadi kita udah sharing tentang kapital eh, 7 sampai kapital 9, sekarang kita akan bahas tentang kapital 10 sampai kapital 12, serta review yang akan kita pelajari ya. Oke, nah kita akan mulai dari kapital 10 ya. Kapital 10 itu tentang apa? Kita bahas tentang zaman labor. Di zaman labor, dasar satunya adalah hidup bersama. Oke, kita bahas tentang apa nih? Udah pasti kita akan bahas tentang relasi, ya. Nah, di sini di bagian bersama labor ini mungkin kita akan sharingkan tentang bagaimana sih tipe-tipe hunian atau bagaimana apa namanya masyarakat di jalan sana hidup ya. Di sini udah dilihat ada di bentuk dalamnya lontong. Terus di sini kamu juga ada lihat di sini ada bentuk dalam tiny house. Juga di sini ada houseboat, ada juga insel. Juga di sini ada di what is that here in wagon ya. Nah, kawan-kawan juga bisa dilihat di sini tentang apa yang akan kita pelajari atau kita bahas di kelompok, yaitu einem Valentiten, die Beschwerden und Ausien Schulden auf Anfang und auch ein Fest verbreitet und auch Erfahrungsberichte verstehen und über Vergangenheitsberichte eines präsentieren über Kultur, sprechen und so weiter. Ya, oke. Kita next masuk ke dalam bagian ini. Oke. Nah, kita lihat di bagian pertama itu, yaitu tentang temanya adalah mainan nahbar. Dalam relasi dengan tetangga, kita akan pasti ada kontradiksi maupun meminta sesuatu. Nah, di sini kita akan belajar tentang redimitalnya, yaitu Hubes einen Gewallen Bitten. Jadi ketika kita meminta kepada tetangga kita atau kepada orang lain bantuan, maka kita akan bisa menggunakan redemital ini. Yaitu contohnya adalah tentang senior kita einen Gewallen tun. Apakah Anda bisa melakukan suatu hal? Oder könnte ich, oder könnten Sie, bla bla bla, oder ich wollte Sie fragen, of bla bla bla, oder ich hatte eine Bitte, bla 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 ya. Nah, jadi ketika kamu meminta sesuatu, kamu bisa menggunakan rekening ini. Dan auf eine Bitte reagieren, ketika kita bereaksi terhadap sesuatu permintaan, kita bisa ngomong misalnya, ya Kiana, ya tentu saja. Atau misalnya, kalau misalnya kamu nggak bisa, schade, das geht leider nicht. Seperti itu ya, tinggal kamu kelompokkan dari kelompok yang ada di atas ini. Lalu yang kedua adalah si besyuaran. Si besyuaran artinya apa? Kalau meminta maaf terhadap sesuatu. Kalau bisa ngomong misalnya adalah Entschuldigung, könnten Sie bitte bla 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 gitu. Atau misalnya bla bla bla, das geht wirklich nicht gitu. Ketika kita mengkomplain sesuatu, sorry, bukan meminta sesuatu, tapi mengkomplain sesuatu gitu ya. Lalu, Sie können doch nicht bla bla bla. Erstens, wenn Sie misalnya di laut musik cutun gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita minta maaf, kita bisa ngomong adalah the me right atau misalnya kata percaya atau misalnya das kommt nicht mehr vor dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dalam berrelasi dengan tetangga dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya dasar markas. Nah, di dasar markas ini kita kan akan membahas tentang yang namanya kegiatan. Nah, di sini kawan-kawan juga lihat ada, kalau kemarin kita bahas tentang gaban dan lain sebagainya, mungkin kita juga bahas tentang wesa preposisi. Jadi kita bahas tentang preposisi. Ingat kawan-kawan, kalau preposisi itu ada dalam bentuk datif dan dalam bentuk akusatif. Kalau di dalam bentuk datif berarti tidak ada perubahan dalam bentuk statis, posisi, tetapi kalau misalnya dalam bentuk akusatif itu dalam bentuk aksi, ada perubahan pergerakan. Ya, kawan-kawan sudah juga di-sharingkan tentang kata kerjanya tadi ya. Kalau misalnya datif yaitu stehen, liegen, hangen. Tapi kalau misalnya akusatif adalah stellen, legen, hängen, stecken, dan lain sebagainya ya. Oke, yang bisa untuk dua kasus ini adalah hängen dan juga stecken. Hängen dan stecken bisa kamu taruh di dalam akusatif maupun datif.
tergantung dari konteks makna di dalam kalimat. Lagi-lagi kawan-kawan harus memperhatikan makna dari kalimatnya ya. Contoh misalnya adalah ketika kita menggunakan kalimat dalam bentuk datif ya. Nah, misalnya stehen, misalnya der Hund steht neben der Garage ya. Sampah tersebut terletak di samping garasi gitu ya. Kenapa dia pakainya neben der? Karena dia ada kata steht itu kan berarti start itu gitu. Beda dengan misalnya sie stellen das Fahrrad in die Garage. Garage yang sama-sama feminim ini yang pertama kamu taruh di dalam bentuk datif karena di kata kerjanya adalah die. Yang kedua di dalam bentuk akusatif karena kata kerjanya adalah still gitu ya. Seperti itu. Ini sudah pernah jadi saya tidak terlalu bahas. Nah, lalu yang kedua. Nah, Zimmerfrei. Zimmerfrei adalah tentang ruangan yang kosong. Tuh, di sini kita membahas tentang apa sih perpindahan unsur. Nah, di sini kalian juga lihat kosakata yang bisa digunakan. Dan kita umcihan mahan gitu ya. Unsur, wir haben dan Kistenpacken, oder sie anmelden, und so ya. Nah, ketika kita pindah dan lain sebagainya, ada keterangan waktu nih. Di sini keterangan waktu yang dibahas adalah tentang als und wer. Als oder wenn, was ist das die Unterschieden? Apa sih yang menjadi pembedanya? Oke, kalau als itu terjadi di masa lampau dan hanya sekali. Kalau when bisa terjadi di masa lampau, bisa terjadi di saat ini, dan bisa berulang kali. Gitu. Ingat, als sama when ini adalah bentuknya sebagai frasa, yaitu sebagai anak kalimat. Maka kata kerjanya selalu di belakang. Contoh misalnya, als Melly ein Zeugnis gewählt hat, ketika Melly kehilangan sertifikatnya, ijazahnya, hat ihre Mutter es geschickt ya. Si ibunya mengirimkan. Nah, dia Sinali ini kan sebenarnya kehilangannya cuma sekali aja gitu. Jadi, sudah kamu taruh di sini, berarti jurnal einmal atau dalam bentuk prover, yaitu lampau gitu ya. Jadi, als Melly ein Zeugnis gewählt hat, hat ihre Mutter es geschickt. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu menggunakan when itu kan sesuatu yang bisa terjadi berulang kali gitu ya, immer. Contohnya adalah when Melly Zeit hätte, waren Nena und Noah nicht da. Ketika Melly punya waktu, Lena dan Noah itu tidak ada. Nah, di sini kan kalau punya waktu kan bisa bukan cuma sekali dan dua kali gitu, bisa terjadi berulang kali. Gitu. Itu berarti off. Nah, ketiga adalah penggunaan when. Kalau tadi kan dalam bentuk lampau. Nah, ini dalam bentuk sekarang. Contohnya adalah when Vera fragen hat, haben wir andere Studierende. Ketika Vera punya pertanyaan, dia membantu uh, pembelajar yang lain. Nah, ini adalah bentuk perbedaan antara penggunaan als dan when. Ingat, als dan when sebagai keterangan atau frasa Nebensatz, jadi kata kerja selalu ditaruh di belakang. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kawan-kawan lihat di sini juga ada beberapa bacaan yang kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Nah, when wir haben dan hier den teks, kita menuliskan teks atau membacakan teks, kita juga bisa mengartikan atau memperhatikan mengkoreksi setiap gramatiknya sambil kita mempelajari apa sih yang kasus apa yang dipakai, apakah nama native atau dative akusatif atau modal verben atau translator verben atau misalnya donsas atau misalnya relatif dan lain sebagainya. Ya, oke, itu dia. Nah, untuk kapitel 10 ini secara ringkasan adalah seperti ini. Bitten, Siegeshwaren, oder auch Informationen reagieren. Berarti ketika kita mendapatkan informasi, kita ngomongnya apa nih? Nah, kawan-kawan juga bisa lihat di sini ya. Nah, di sini secara gramatiknya di kapitel 10 adalah tentang Nebensätze preposisi dan juga Nebensätze als und als der. Ya. Oke, itu tadi untuk kapitel 10. Sekarang saya akan sharingkan untuk kapitel L, yaitu wie die Zeit vergeht. Nah, ini kita udah bahas sebenarnya. Jadi saya forget artinya bagaimana waktu berlalu. Di sini kita akan membahas tentang apa sih? Satu berchat problema tentang masalah di waktu, unsi ausen, apa?
menyatakan keinginan, lalu Ratschlaggegeben, lagi-lagi konjungtif choice ya di sini. Lalu gemeinsam etwas planen, merencanakan sesuatu, under etwas fragen, menanyakan sesuatu kepada yang lain, lalu teks verschließen, informationen austauschen, menukar informasi atau informasi, und auch über Sprichwörter sprechen. Nah, lalu kita kemarin sudah bahas sedikit banyak. Di sini ada beberapa di dalam bentuk lampau, kawan-kawan bisa identifikasikan. Nah, apa yang kita bahas tadi yaitu ich hätte gern mehr Zeit. Artinya andai I have more time. Nah, ini dalam bentuk pengandaian. Tadi saya bilang pengandaian yang digunakan ada dalam konjungtif choice ya. Nah, di sini kita menggunakan konjungtif choice. Konjungtif choice itu apa sih, Prof? Jadi konjungtif choice itu seperti kata kerja yang kita rubah dalam bentuk preteritum, hanya dia mengalami penambahan vokal di vokal pertamanya. Itu untuk beberapa, kecuali ada beberapa model verben yang tidak nambah umlaut ya. Contohnya ada apa? Yang pertama di konjungtif yang pertama kita punya haben, sein, und andere verben. Oke. Haben artinya memiliki, sein itu adalah memiliki, dan andere verben untuk kata-kata lainnya. Nah, untuk haben, kita penggunaannya adalah konjugasinya ich hatte, du hattest, dan lain sebagainya dikasih umlaut. Jadi ich hatte, du hattest, er sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatte. Itu. Kalau untuk yang sein, berarti ich wäre, du wärst, sie es wäre, wir wären, ihr wärt, sie wären. Nah, kalau untuk under verben atau kata lainnya menggunakan kata würden. What is that? Dari kata werden dalam bentuk preteritum berarti jadi würden, lalu dimasukkan juga ditambah umlaut jadi würden. Artinya sebenarnya werden itu artinya kan menjadi. Nah, karena wish kan berharap menjadi, gitu ya. Nah, tinggal dipasangkan sama konsepnya seperti modal verben, jadi di posisi kedua, yang lainnya di posisi terakhir, kata-kata yang lainnya. Oke, contohnya, misalnya kata kalimatnya adalah seperti ini ya. Misal kalimatnya adalah when I, misalnya mehr Zeit hätte, würde ich gerne lesen, gitu ya. Nah, ketika saya misalnya punya banyak waktu, when I mehr Zeit hätte, kalau menggunakan when berarti kata kerja selalu di belakang ya. Würde ich gerne lesen. Jadi, sebentar saya akan sharing kan online. Kita pakai itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya saya bikin kalimat, outsource-nya adalah when I mehr Zeit hätte, itu ketika saya punya waktu, nah, apa nih? Würde ich mehr lesen. Saya bakalan lebih banyak membaca. Gitu. Atau atau kita misalnya bisa bikin kalimatnya adalah when I Ärztin wäre, kalau saya seorang dokter, würde ich mehr Leute heilen ya, atau gesund machen. Gitu, seperti itu. Oke. Nah, bisa nggak kalau misalnya saya bikin kalimatnya adalah kata atau verenya di depan? Bisa. Kita tidak menggunakan then, tapi kata sama verenya di depan langsung diikuti dengan frasa yang kedua. Wurde ya. Contohnya adalah kata in Zeit, wurde ich erlassen. Wäre ich ersten, wurde ich mehr Leute gefunden. Itu. Lalu, yang kedua adalah konjungtif choice dalam penggunaannya. Seperti apa? Pertama, befriedigen.
berarti kita menggunakan konjungsi by untuk menyatakan sesuatu yang positif, polite. Ya. Yang kedua, untuk menyatakan pun, harapan. Yang ketiga adalah untuk menyatakan rachla atau parah. Itu dari sebelumnya ya. Nah, seperti pilihan Bitten, kita bisa menggunakannya. Contohnya adalah can you do, Bitten, ya happen. Itu kan lebih sopan ya dibanding would me Bitten, gitu ya. Itu. Dia menggunakan modal verb dan atau kamu bisa juga menggunakan modal verb dan ya. Lalu would contohnya adalah I have a time. Ini adalah andai saya punya waktu. Nah, atau ratschlag gitu. You the meet them fresh meet them chef. Saya bakalan ngobrol sama si chef. Saya. So ja, das alles wurden Kandidatschei dan noch ya wir haben dan von pajak asuk. Nah, pajak asuk ini kita menggunakan refleksi verben. Kalau kita bahas tentang refleksi verben apa penggunaannya. Jadi, kalau kita bahas tentang refleksi verben, kawan-kawan ingat di dalam refleksi verben ini ada yang namanya penggunaan dengan refleksi verben dalam bentuk akusatif ataupun datif dilihat dari kawan-kawan memiliki tabelnya. Oke, saya pernah sharingkan sama kawan-kawan tabelnya, tinggal kawan-kawan lihat apakah dia di dalam bentuknya adalah bersama dengan akusatif maupun datif, ya. Sebagai catatan, kalau misalnya konjugasi terhadap refleksi verben ini, dalam hal ini kita bahas tentang yang akusatif dulu ya. Contohnya adalah, contohnya adalah, is that me? Saya menunjukkan diri saya. Kalau saya cuma bilang, atau washen deh, paling gampang ya. Saya menggunakan analogi yang paling gampang kawan-kawan. Paham ya? Ya. Washen. Dasar artinya adalah to wash. Nah, kalau saya bilang misalnya saya mencuci, misalnya saya bikin kalimat adalah Ich wasche am Abend. Ya, saya mencuci baju di malam hari. Ya, that is okay. Oke. Tapi kalau kita menggunakan kata Sie waschen, maka ini artinya adalah apa? To wash. Nah, to wash apa nih? To wash yourself ya. To wash yourself. Ini artinya apa? Kalau saya bilang misalnya I wash me, itu artinya apa sih? I wash me artinya adalah saya membasuh diri saya sendiri. Sudah saya semakin saya mandi, ya saya seperti itu. Nah, ini rewashing ini penggunaannya adalah apa? Subjek, lalu di sini refleksi verben, apa? Verben, Entschuldigung. Di sini adalah refleksifnya im akusatif. Kenapa im akusatif? Karena mungkin nanti akan ada satu lagi ditambahin objek. Contohnya adalah the washer, terus the z. Saya lebih spesifik nih, membahas diri saya apanya nih? Muka wajah saya. Oh, berarti saya bikin kalimatnya adalah die washer mir das Gesicht. Kenapa jadi mir? Karena di sini sudah ada objek akusatifnya. Subjek plus verb plus refleksif dalam bentuk datif dan di sini adalah objek akusatif. Gitu. Oke. Jadi kalau saya ngikutin refleksif verben itu sebenarnya kan diikutin konjugasinya sesuai dengan akusatif aja. Tapi ketika dari refleksif verben itu saya secara spesifik menunjukkan objeknya, maka di refleksif verbennya itu dalam bentuk datif, di objeknya itu dalam bentuk akusatif. Kawan-kawan seperti lihat di sini, misalnya adalah is that me. Artinya adalah saya menunjukkan diri saya sendiri. Tapi kalau saya bilang di sini adalah ich kaufe mir ein Bike, berarti saya membelikan untuk diri saya sendiri sebuah sepeda.
Bisa saya ngomong e-commerce? Bisa. Artinya adalah saya mau beli buat diri saya sendiri. Tapi kalau saya bilang secara spesifik bendanya apa, maka si refleksifnya itu dalam bentuk datif, objeknya dalam bentuk akusatif. Ich kaufe mir eine Bag. Atau du kaufst dir ein neues Haus. Wir kaufen uns Pommes. Wir kaufen sich ein Boot. Dan lain sebagainya. Jadi catatan kawan-kawan adalah memahami adalah penggunaan atau perubahan dalam refleksi pronomen ini baik dalam bentuk akusatif maupun dalam bentuk datif seperti apa. Oke? Nah, next seperti dari situ kita akan bahas kemana, yaitu tentang redundansi yang kita gunakan Angelsprech dalam dialog. Einen Vorschlag machen. Einen Vorschlag machen artinya adalah kita memberikan saran. Wir könnten bla bla bla, wollen wir bla bla bla, ich habe eine Idee bla bla bla. Itu untuk memberikan saran. Kalau kita setuju, oh klar, ja. Oder ich finde bla 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 ist gut. Oder ja, das passt. Oder ja, das wäre super, genau, dan lain sebagainya. Etwas kita, ketika kita meminta sesuatu, kawan-kawan juga bisa menggunakan konjungtif lain yang tadi kita pelajari, yaitu menggunakan modal verben dalam bentuk konjungtif lain. Kontekstum, ditambah halben, tensuan, bla bla bla, dan lain sebagainya. Dan kita kalau misalnya menolak, karena kita bisa ngomong, das geht ini sih good, nah, das lieber nicht, gitu ya, das geht bei mir leider nicht, dan lain sebagainya. Einen Gegenvorschlag machen. Apa sih einen Gegenvorschlag machen? Memberikan saran lainnya. Kita kalau misalnya ketika teman kita memberikan saran, kita memberikan saran yang lain, kita bisa menggunakan parameter yang ini. Boleh wir lieber ins Kino gehen? Ya, apa kita pergi lebih baik ke bioskop? Oder wir könnten doch auch im Studio machen. Oder ich habe eine andere Idee. Vielleicht könnten wir sumpah ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kan artinya kita bertanya balik nih, ya. Getes bei dir, getes bei euch, pasti, oke, einverstanden, mengerti? Nah, gitu ya. Oke, nah dari situ kita bahas apa lagi? Kita bahas fragment with preposition. Fragment with preposition, karena tadi kemarin kita ada belajar tentang fragment with preposition, kita bahas juga tentang fragmentnya. Ini kalimat beritanya, ini kalimat tanyanya. Nah, kalimat tanyanya seperti apa? Misalnya ya, ich ärgere mich über die Prüfung. Saya marah, diri saya marah banget nih terhadap ujiannya. Nah, jadi, kalau mau kita bertanya misalnya terhadap apa kamu marah? Kita menggunakan wo dalam kurung preposisinya. Kenapa di sini dikasih R? Kalau preposisinya adalah diawali huruf vokal, ada ditambahin R. Contohnya adalah worüber, worauf, woran, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya preposisinya diawali dengan konsonan, maka cuma ditambahin wo aja. Contohnya womit, wofur, gitu ya. Nah, di sini kawan-kawan tinggal lihat bentuk kata-katanya kemarin kita pelajari. Ini kalau penggunaan wo, kalau jawabannya adalah Sachen, benda. Tapi kalau misalnya jawabannya adalah person, orang, maka kamu ganti. Bukan pakai wo, tapi kata depannya dulu. Baru diikuti apakah itu dalam akusatif ataupun datif. Uber when. Oh, Uber diikuti dengan akusatif. Berarti pakainya when. Atau mit wem. Kenapa mit wem? Karena mit diikuti dengan pasif datif. Ya, misalnya ich spreche Ich spreche mit dem ich spreche mit dem Lehrer. Saya berbicara dengan teachers. Oke, kalau saya mau nanya berarti apa? Mit wem sprichst du? Nah, siapa kamu bertanya? Kalau saya bentuk akusatif, contohnya apa? Wir sprechen über die Prüfungen. Pakai über di Prüfungen. Kenapa? Karena dia über ikuti dengan akusatif. Tapi kalau saya mau nanya, berarti worüber. Karena jawabannya adalah benda, berhubung. Worüber sprichst du? Atau worüber sprechen Sie? Tentang apa kalian berbicara? Oh, über die Performance. Dan lain sebagainya. Oke?
Nah, next di sini adalah Leben wie in anderer Zeit. So, kawan-kawan juga di sini pemahaman bacaan. Lagi-lagi kawan-kawan silakan membaca dan juga memahami tentang pemahaman bacaan ya. Di sini ada ungkapan, kawan-kawan bisa pelajari ya. Ini adalah sedikit banyak variation tentang capital school. Nah, oke. Kita ke kapital terakhir yaitu Gute Unterhaltung. What is that Gute Unterhaltung? Good entertain ya. Di sini kita bahas tentang materi banyak tentang entertain di situ ya. Dari A sampai E, ciri-ciri entertain, the können wir in Deutschland machen ya. Nah, kita bisa lakukan di Jerman. So, what is that ya? Festival Besuch. Festival Besuch dasar artinya adalah mengunjungi festival. Wir haben dann hier diese drei Festival. Festival Musik, zum Beispiel Jazz, Rock, Indie, Rock, Elektro, und so weiter. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini, kawan-kawan menanyakan sesuatu tentang data. Biasanya kita akan sharing tentang musiknya tipe apa, setnya kapan, orangnya di mana, dan price-nya berapa, dan lain sebagainya. Lalu di sini ketika kita bahas tentang dialognya kemarin, kita bahas gramatiknya tentang indefinite pronoun. Basis indefinite pronoun yaitu kata ganti orang tak tentu. Nah, ada kata ganti orang tak tentu maksudnya apa? Kalau er, wir, lalu du, itu kan jelas saya, kamu. Kalau misalnya di muter, der pater. Tapi kalau kita mau ngomong tentang seseorang, someone auf Deutsch, bagaimana kita ngomongnya? Gini dia. Das ist ya man, jemand. Man atau Yeman itu artinya sama ya, someone. Tapi kalau Niwan dan saya satunya adalah no one. Ini den huruf apa? Ini dimaksudkan terhadap person, terhadap orang. Dan kalau penggunaan man ini selalu kita gunakan dalam bentuk singular. Maka kata kerjanya diikuti dengan kata kerja orang ketiga single. Lalu kalau ini untuk alles, etwas, was, und nichts, itu untuk apa? Itu untuk usaha. Alles, or etwas, something, other was, bisa ngomong ya. Nichts, nothing. Ya. Lalu, kalau misalnya ada niman, yeman, biasanya kamu suka ngeliat ada niman dan yeman dan. Sama aja nggak, Frau? Sama aja. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Contoh lagi, misalnya hast du was? Kamu punya sesuatu? Nah, maksudnya adalah get SD real good, gitu. Atau is was, gitu. Apakah ada masalah? Gitu. So, was, das ist ja eine Überraschung, gitu ya. Lalu kita akan sharing di sini ditanya adalah tentang band, musik di dalamnya itu tentang nama-nama band. Kita bisa misalnya sharing di sini bagaimana kita apa namanya eh menarasikan atau memperkenalkannya. Musik skill berarti jenis musiknya apa aja, leader itu artinya adalah lagunya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, terus gemelder berarti artinya adalah ikut atau gabung singkat ya. Di sini kawan-kawan kemarin juga sudah bahas tentang isi teksnya. Nah, di sini kawan-kawan kita bahas materi terakhirnya secara akademik itu apa? Relatif sats. Relatif sats itu artinya adalah kalimat yang berhubungan. Jadi kita punya dua kalimat yang kita hubungkan. Jadi kita di sini harus mencari tahu apa yang menjadi relasinya antara kalimat satu dan kalimat kedua. Pasti ada satu kata yang sama, either subjek atau either objeknya. Nah, di sini kita bahas yang pertama adalah relatif sats in nominatif. Kalimat relatif dalam bentuk nominatif. Berarti di sini kalimat kedua yang sebagai relatif sats ini harus dalam bentuk nominatif. Ya, contoh kalimat pertamanya adalah Peter White is ein Radiosprecher. Peter White adalah seorang pembawa radio. Nummer 2, der Radiosprecher ist ein Geschlafen. Radiosprechernya itu tertidur. Maka dari kalimat pertama dan kalimat kedua itu ada relasinya adalah Radiosprecher. Nah, inilah yang akan kita gabungkan. Maka di sini bikin kalimatnya adalah Peter White is ein Radiosprecher der
Kenapa der? Karena tadi sprecher itu kan maskulin. Jadi kita menggunakan relative sesuatu ini menggunakan artikel karena dalam nominatif berarti menggunakan der, di, das atau di plural ya. Ya, I'm Bushlight. Yes, kata kerja selalu ditaruh di belakang. Ya, nah tinggal ganti aja. Kalau untuk perempuan gimana? Misalnya, Lea is eine Radiosprecherin, die ein Bushleven is, dan lain sebagainya. Ya, jadi bentuk artikelnya kawan-kawan perhatikan sesuai dengan eh, pertama, kamu perhatikan dulu gendernya ketika dua yang relasi ini, yang pertama dan kedua. Radiosprecher. Oh, Radiosprecher itu kan gendernya apa? Maskulin. Terus karena ini kita di kalimat keduanya kita mau jadikan nominatif, berarti kita harus tahu yang kita bikin relasi ini adalah dalam bentuk nominatif. Karena apa? Ada bentuk kedua, yaitu dalam bentuk akusatif. Sebenarnya ada bentuk lagi, yaitu datif ya. So, contoh yang kedua adalah relatif in akusatif. Berarti adalah kalimat relatif dalam bentuk akusatif. Kalimat pertama, Peter Pan is an radiosprecher. Peter Pan adalah seorang pembawa radio. Yang kedua, the Leute kennen ihn. Banyak orang yang mengenalnya. In di sini adalah bentuk akusatif untuk siapa? Untuk radiosprecher. Ya, jadi kita bikin kalimatnya adalah Peter Pan is ein Radiosprecher, den. Nah, kenapa den? Karena maskulin dalam bentuk akusatif kan den. Dan viele Leute kennen. Ini dari kata viele Leute kennen dan Radiosprecher. Tapi seperti itu. Ya? Dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan perhatikan kalimat pertama dan kedua, perbedaan dari kalimat relatif nominatif dan akusatif adalah dalam bentuk kalimat itu saja. Kalimat pertama, relativasinya itu karena memang kalimat keduanya dalam bentuk nominatif. Kedua, dalam bentuk akusatif. Nah, perhatikan dalam bentuk relativitas ini akan lebih baik kalau relativitas tersebut berdiri langsung di belakang dari kata benda yang ingin kamu tujukan. Contohnya di sini adalah Andrade-Speher. Gitu, ya. Bisa juga sih di tengah-tengah berdirinya. Berarti kalimat pertama itu harus dipenggal dengan menggunakan koma dan lain sebagainya. Oke, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, di sini juga ada Malerai, Gerson, dan Hoyte. Jadi di sini adalah tentang perbandingan pelukis zaman dulu dan sekarang dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan juga bisa perhatikan di sini kata-kata sifat seperti yang kawan-kawan lihat. Ada apa aja ketika kita mau menggambarkan sebuah gambar. Di sini ada Albert Beschreiber dari misalnya dari von Benetespiel, dari siapa itu si gambarnya, Weissteig apa yang ditunjukkan, lalu erklären Sie was itu, di mana sih itu, dan welche Farben sind im Bild, apa warna yang digunakan, was gefällt Ihnen besonders, oder nicht gut, dan lain sebagainya. Ya, tinggal melihat dari situ. So ja, das ist hier ein bisschen hier über die Zusammenfassung von Kapitel 10 bis Kapitel 12. Da können Sie hier auch dann bitte beachten, auch die Reden das Redemittel, zum Beispiel hier, ja, oben und auch unten. Und auch hier auch das Grammatik in den Betriebspronomen, Relativsätze, dan lain sebagainya ya. Oke, das ist alles dann für heute. Dan wir machen dann unsere Aufgaben heute am Abend. Dan 7 Uhr am Abend. Ja, Tschüss, tschüss.